Sudah, Bu. Oke, ini ya, jadi dari awal ini persiapan PAT-nya, ini apa yang mesti disiapkan. Kalian harus menuntaskan terlebih dahulu 4 UHT supaya lebih siap ulangannya, PAT-nya. Karena kalau nggak tuntas, itu ketika mengulang pelajaran buat ulangan akhir tahun, kalau ada yang belum tuntas itu akan berpengaruh gitu. Nah, PAT nggak ada remet. Kalau sampai kurang nilainya, harus semester pendek kan jadinya nanti. Nah, jadi kalau UH-nya ini dituntaskan terlebih dahulu, setidaknya konsep-konsep yang pentingnya itu sudah paham. Sehingga nanti ketika PAT mengulang saja. Gitu. Tidak akan keluar dari materi apa yang sudah disampaikan ya PAT-nya. Jadi usahakan ini remet dulu. Begitu juga tugas-tugas. Nah, tugas-tugas itu ada yang sudah saya rekap, ada yang belum. Yang terakhir-akhir ini saya belum ini seluruhnya, sebagian sudah tadi. Nah, nanti akan saya umumkan melalui ketua kelas ya, kalau misalnya saya ada yang saya perlukan gitu, kalau saya wapri gitu kan, mungkin susah saya nyari-nyari. Ini kelas berapa ya IPA? Saya memberi namanya nama saja, lupa tidak kasih kelas. Nah, nanti saya informasikan melalui ke ketua kelas. Ya, Haikal Sami ya. Haikal Sami, Andika, IPA 2, ini Irfan. Irfan kemana ya? Irfan minggu lalu juga belum ulangan. Apakah Irfan masih sakit, Bu, sakit kayaknya. ya? Oh, sakitnya lama juga ya. Ada yang pernah kontak Irfan? Raffi? Mungkin teman sekelasnya? Saya pernah ngontak Irfan, cuman nggak dijawab, Bu. Terus Iya juga ya. waktu terakhir kali, Pak, di status WA-nya dibilangnya katanya apa lagi nggak on dulu. Oh, iya. Ibu juga WA checklist, tapi nggak biru ya, masih belum dibaca. Oke. Nah, itu ya antara lain nanti akan saya informasikan. Mungkin untuk 10.2 siapa wakilnya? Raffi. Ya saya titip Raffi atau yang lainnya nanti. Atau saya wapri kalau memang tidak baik saya wapri. Nah, kemudian tugasnya itu UH1 ya UH-nya ada 4, tugasnya ada 4, tapi UH4 ini saya memberikan 2 tugas. Untuk 2 apa 3 malahan? Di pas 1, 2, 3 ini sudah ada 2. Nah, saya mau menambahkan lagi. Menambahkan 1 tugas lagi yang ada di modul. Ini belum tambah ya. Tambahan tugas modul halaman 108 sampai 110. Nah, ini saya harap dikumpulkan nanti sebelum masuk ya. Nggak apa-apa kan THR ini ya. Tugas hari raya. Dapat tugas ya. Nggak banyak kok ini. Bisa. Untuk memperdalam saja ini karena takutnya nanti ada nilai tugas kalian yang belum tuntas. Nanti saya pakai untuk menutup kekurangan nilai tugas yang lain. Gitu. Maka ini wajib dikerjakan.
daripada saya minta-minta lagi tugas yang lama, nah ini buat nutup kekurangan nilai. Misalnya ada tugas yang nilainya baru 70, kan harusnya 75. Nah, itu supaya tertutup, nanti saya pakai tugas yang lain. Ini untuk ibaratnya remetnya. Kecuali ada beberapa dulu ya yang sudah meminta tugas lagi karena tugasnya belum tuntas, terus minta lagi. Nah, itu udah dituntaskan. Nanti kalau ini nilainya lebih baik, nah nanti bisa untuk mengganti nilai yang lepas. Yang hanya pas 75 misalnya, bisa saya tambah dengan nilai yang ini. Kalau lebih tinggi nilainya. Karena tugas itu sangat membantu perhitungan nilai harian PH-nya. Ya kan 30%. Nah, ini ya, tolong diperhatikan nanti ini apa saja yang masih belum, nanti akan saya umumkan di sini. Nah, untuk remedial segera nih, kalau bisa sebelum libur, saya pikir ya paling tidak, paling lambat Sabtu dah ya. Ini. Sabtu, besok tanggal berapa? 8 ya, 8 Mei. Terakhir. Misalkan ini. Kecuali ya yang memang sakit ada suratnya ya. Yang sakit ada suratnya, jadi masih bisa nanti. Tapi bagi yang sehat-sehat saja, baik-baik saja, usahakan sebelum tanggal 8 atau pas tanggal 8 ini kita bereskan semuanya. Nah, siapa saja siswanya? Nah, ini sementara saya rekap ini tadi. Bentar. Ini IPA 1. Akhirnya saya umumkan ya namanya, karena kalau enggak saya tunggu-tunggu enggak ini juga. Jadi ya udah. Untuk UH4 itu sebenarnya kemarin Sabtu Minggu itu saya buka. Sampai jam berapa yang hari Minggu itu? Malam. Nah, ada sih yang remet. Oh, remet UH3 sih ya. Tuh. Nah, itu saya buka. Tapi nggak ada satupun yang remedial. Oh ya, tapi karena saya maklum. Karena ada Ivan ya, ada tablik akbar, ada talkshow ya. Oke deh. Kemudian ada yang meminta ke saya hari Selasa. Alhamdulillah sudah tuntas. Nih, jadi Selasa kemarin. Alhamdulillah sudah tuntas. Nah, saya akan membuka lagi untuk yang remet, yang nilainya masih 65 ke bawah, termasuk 65 ya. 65 termasuk yang remet mengulang. Kalau yang sudah 70, tidak usah. Nanti langsung WhatsApp saya. Ya, jadi yang sudah 70, mengerjakan ulang beberapa soal saja. Tapi tidak melalui e-learning. Yang masih 65 termasuk ke bawah itu mengulang di e-learning. Saya sudah riset sebetulnya yang ini. Nah, nanti setelah ini, tapi hari ini mungkin pramuka tetap ikut ya, karena nanti ada pisah sambut Kama Bigus ya. Ini lagi pergantian ketua Mabigus Pak Naim diganti dengan Pak Basit. Gitu. Ada serah terimanya. Nah, nanti ikut. Kalau mau remet berarti bisa sore atau malam. Pokoknya saya buka lagi. Sampai hari Sabtu. Saya perpanjang sampai hari Sabtu.
silakan yang remet-remet, yang nilainya di bawah 65 ke bawah ya, 65 termasuk. Itu mengerjakan ulang, sedangkan yang nilainya di atas 65, misal kalau UH3 kan 66, nah 66 itu tidak mengulang. Tapi kalau masih di bawah 65, ulang. Tuh. Nah, ini tolong perhatikan nama-namanya. Ini kelas 10 Ini yang ada di sini, silahkan diperhatikan. Ini ada yang hanya kurang dikit-dikit sebenarnya ya. Bentar, ada catatan saya. Ada yang nilainya sudah 73, 70, kayak gitu di UH3-nya. Itu sebetulnya cepet. Nggak lama-lama. Langsung bisa remet. Langsung nggak ngulang gitu, nggak ngulangi seluruhnya. Terus IPA 2 ini, nah perhatikan. Marsanda, UH1-nya tuh kamu tuh 74. Sayang saja kalau nggak dituntaskan. Pasti bisa ini ya. Nanti beri saya. Nah ini sambil cross check ya. Mungkin saya ada yang salah juga. Misalnya, Bu saya sudah remet kok, masih tertulis di situ gitu. Dan sudah tuntas misalnya kan. Ada yang melalui WA. Kadang-kadang yang melalui WA itu terlewat. Belum saya pindahkan datanya. Sambil dicek ini UH4 yang belum ulangan tuh Ayah Putri, Irfan, Ikram, Raihan Fadila. Coba benar nggak? Ada nggak semuanya di sini? Ada nggak? Raihan Fadila hadir nggak? Nggak hadir. Alia Putri? Nggak hadir juga. Iya. Ini ya. Masih ada yang lebih dari 1 UH yang belum diselesaikan. Nah ini bisa nggak dalam 3 hari ini? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari masih bisa. Sebentar ya. Oke, sambil dicek ya ini. Nah, ini IPA 2, sekarang IPA 3, silahkan dilihat. Nih. Yang nilainya udah 70, tinggal Apri aja segera ya. Tapi kalau yang seperti itu saya harus mengkhususkan waktunya kan, karena saya harus berada depan laptop ya. Jadi itu harus janjian. Kalau yang di atas 65 itu harus janjian karena soalnya kan hanya yang salah saja. Itu ya. Oke, sudah. Sekarang materinya ini tadi pagi saya upload di bahan ajar soal review persiapan semester
2 ya, PAT semester 2. Ini dari larutan elektrolit seperti ini sampai hitungan kimia. Banyak. Ada berapa tadi ya? 60 soal ya, ada esainya. Untuk soal ini review tidak usah dikumpulkan. Ini untuk belajar saja. Ya, untuk belajar murni untuk persiapan PAT, tidak perlu dikumpulkan. Kalau nanti kita masih ada pertemuan 1 kali lagi setelah Lebaran, itu kita gunakan untuk membahas ini ya. Jadi selain yang untuk IPA 1 2 3 ini, tambahan tugasnya adalah mengerjakan soal dari modul itu tentang konsep mol. Konsep mol dikumpulkan kalau itu nanti ada di e-learning, di penugasan saya letakkan di sana. Kalian mengumpulkan, cukup menuliskan abjadnya saja, ABCDE-nya saja. Seandainya nggak ada jawabannya, bikin sendiri. Tuh, ada satu soal yang tidak ada jawabannya. Jadi buat aja sendiri, jawabannya F gitu. Nah, untuk materi kita review saja, kita ulang, kita ingat kembali pokok-pokoknya ya. Jadi ini larutan elektrolit, apa saja dulu yang dipelajari ya. Masih ingat nggak? Apa saja yang kita pelajari? Elektrolit ada apa saja? Jenis elektrolitnya, Bu. Atau contohnya? Larutan elektrolit itu apa? Definisinya dulu. Larutan yang menghantarkan arus listrik. dapat menghantarkan arus listrik. Ya kan? Larutan elektrolit itu apa? Terus ada berapa macam? Ada 2 macam, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Apa saja yang termasuk elektrolit? Yang termasuk elektrolit itu larutan apa saja? Asam, basa, dan garam. Nah, yang termasuk elektrolit kuat apa saja? Asam klorida. Ya, oke. Kelompoknya dulu, Raffi. Asam kuat, basa kuat, dan garam yang larut dalam air. Nah, berarti kalau elektrolit lemah, ya yang lemah semua ini. Asam lemah, basa lemah, garam yang tidak larut atau sukar larut. Itu. Baru kemudian siapa saja anggota asam kuat? Nah, itu dihafalin kan, yang sedikit dihafalkan. Apa saja? Tadi sebut Raffi, HCl, apa lagi? Apa saja anggotanya asam kuat? HCl, HBl, sulfat. Ya, asam sulfat. Lagi? HNO3. Ya, HX tuh HCl, HBr, HIHF tidak. Karena HF terikat kuat. Ada ikatan hidrogen sehingga sukar lepas H+-nya. Jadi kenapa larutan itu bersifat elektrolit kuat? Karena dia melepaskan ion yang lebih banyak dibandingkan kalau yang lemah. Di elektron yang karena pergerakan ion-ion itu maka di dalam larutan, maka larutan itu bisa menghantarkan listrik.
Ada lagi yaitu HXON. Nah, ini X-nya adalah ClBRI seperti ini, N-nya adalah 3 dan 4. Jadi HClO3, HClO4. Cl-nya bisa diganti Br dan I. Nah, ini saja yang kuat. Selain ini adalah asam lemah. Terus kalau basa kuat apa saja? Basa kuat. Semua golongan 1A. Alkali ya. Hati-hati ya, Mbak. Terus golongan 2A bagian bawah. Itu saja. Jadi golongan 1A apa saja? Dari Li, Na, K, Rb, Cs. Fr tidak karena radioaktif. Jarang di alam. Terus golongan 2A, Ca, Sr, Ba. Itu yang elektrolit kuat. Karena dia yang larut dalam air. Yang di atas Mg, Be bahkan dia elektrolit basanya amfoter. Mg basa lemah. Amfoter itu bisa asam, bisa basa. Itu ya, jadi reviewnya untuk elektrolit. Gampang kan? Ya, kenapa zat-zat itu bisa bersifat elektrolit adalah karena dia memiliki ion yang bergerak bebas dalam air. Kemudian kalau zat yang berikatan ion padatan tidak menghantarkan listrik karena tidak bisa bergerak bebas ionnya. Tapi kalau larutan atau cairannya bisa menghantarkan listrik. Itu kalau kovalen. Kalau kovalen murni tidak ada airnya, tidak bisa menghantarkan listrik karena tidak ada ionnya. Seperti misalnya soal mana ya? Oh, nggak ada. Yang dulu di latihan ada ya. Jadi kalau liquid, HCl liquid tandanya, maka tidak menghantarkan listrik. Tapi kalau HCl aqueous, berarti dia larutan, maka itu menghantarkan listrik. Oke, itu. Kemudian yang kedua, redox. Ini cukup banyak soal larutan elektrolitnya, ya, dari nomor 1 sampai nomor banyak nih. Sampai nomor 30. Ini elektrolit. Cukup banyak reviewnya, dibaca materinya, kemudian mengerjakan soalnya. Nah, untuk redox di sini saya reviewnya pakai esai. Ini esai. Redox, tata nama, dan persamaan reaksi. Persamaan reaksi sebetulnya sudah di semester 1 ya, ini untuk latihan saja. Apa sih redox ya? Redox. Dari kata reduksi dan oksidasi. Ada 3 konsep reaksi redox, masih ingat? Yang pertama berdasarkan oksigen, yang kedua berdasarkan apa? Elektron. Yang ketiga berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, apa itu bilangan oksidasi? Itu seperti muatan listrik ya, muatan listrik atau kemampuan suatu atom untuk melepas atau menangkap elektron. Nah, untuk mencapai kestabilan sehingga itu pada ion tersebut. Ya, ini golongan 1A misalnya dia akan stabil kalau melepas 1 elektron, maka berarti bilangan oksidasinya +1. Golongan 2A +2. Golongan 3A +3 gitu. Golongan 4 bisa +4, bisa -4 ya. Karbon itu bisa banyak. Untuk yang logam dia plus, stanum dan
lumbum itu timah dan timbal itu dia bisa +2, bisa +4. Tapi tidak ada minus kalau untuk logam. Kemudian golongan 5, untuk stabil dia akan menangkap 3 elektron. Nah, tapi dia bisa juga melepas. Melepasnya berapa? Maksimalkan elektron valensinya 5. Jadi bisa melepas 5 elektron. Gitu ya. Jadi golongan 5, 6, 7 itu bisa lebih dari satu jenis bilangan oksidasi. Golongan gas mulia bagaimana? Karena dia tidak bersenyawa jadi 0. Tapi kalau dia bersenyawa ya tergantung pasangannya. Saya berpasangan dengan misalnya xenon. Nih, misalnya ada senyawa ini. XeO2 atau xenon berapa? Itu F ya. Nah, misalnya ini. Berapa bilangan oksidasi xenon? Kita tahu F itu halogen, O oksigen golongan 6, jadi kalau F itu -1, ya kan? Karena dia 2 buah, jadi -2 kan? Maka xenonnya berapa? Supaya 0. +2, Bu. +2. Jadi walaupun gas mulia, kalau dia tidak sendirian, bukan unsur bebas, ya dia bersenyawa, ya ada bilangan oksidasinya. Jadi dia itu semacam ketertarikannya kepada elektron dan kemudian keterlibatannya itu ada perbedaan keelektronegatifan sehingga itu yang dinamakan bilangan oksidasi. Kalau unsur bebas O2 misalnya, xenon sendirian, apalagi Cl2. Nah, ini semuanya bilangan oksidasinya 0. Unsur bebas. Nah, ini reviewnya tentang bilangan oksidasi. Jadi, dalam suatu reaksi itu ada zat yang mengalami oksidasi dan ada yang mengalami reduksi. Zat yang mengalami oksidasi berarti menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Maka dia akan sama dengan reduktor. Yang mengalami, ini zat ya. Zat yang mengalami reduksi, maka dia bertindak sebagai oksidator. Nah, jadi untuk nomor 55 ini bukan PG. Semuanya harus kita jawab. Reduktornya yang mana? Oksidatornya yang mana? Hasil reduksinya yang mana? Kita ambil salah satu contoh saja. 55A. Aluminium dengan asam sulfat. Sambil mengulang tata nama ya. Tata nama masih keluar lagi karena mengikuti tata nama redoks. Menghasilkan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Coba, yang manakah yang mengalami oksidasi? Aluminium, Kita coba yang nomor ini dulu. Yang A saja. Yang mengalami oksidasi siapa? Yang oksidasi itu naik bilangan oksidasinya. Ini sambil review bagi yang remet ya. Jadi sambil belajar ini. Kalau yang tidak remet ya memperdalam. Yang mana yang naik bilangan oksidasinya? Kita lihat. Al berapa bilangan oksidasinya di sini? 0, Bu. 0. Kenapa 0? Karena sendiri, Bu. Nggak senyawa.